Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Botani Farmasi yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jaringan penguat atau jaringan penyokong. Anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri Iza Fadilah dengan NIM 2101181. Kemudian ada Hofifatun Najmi dengan NIM 2101183, kemudian ada Pujiana dengan NIM 2101190. Nah, pernahkah teman-teman bertanya mengapa tumbuhan itu dapat berdiri dengan tegak? Jawabannya ialah karena adanya jaringan penyokong pada tumbuhan tersebut. Jaringan penyokong ini ialah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri dengan tegak. Jaringan penyokong, maka ia akan menyokong tumbuhan itu, memberikan kekuatan pada tumbuhan itu sehingga mampu berdiri dengan tegak. Kemudian, apa ciri-ciri dari jaringan penyokong ini? Yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Seperti namanya tadi, jaringan penyokong atau jaringan penguat, di mana ia memiliki dinding sel yang tebal dan kuat sehingga dapat menyokong daun, batang, dan bagian tumbuhan yang lainnya. Lalu fungsi jaringan penyokong itu apa? Yang pertama, menegakkan batang dan menguatkan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Gangguan mekanis ini seperti misalnya terjadinya gesekan. Kemudian, yang ketiga, melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat, melindungi jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian, jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan kolenkim, dan yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini terdiri dari sel-sel yang masih hidup, sedangkan jaringan sklerenkim ini terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Jaringan kolenkim ini banyak terdapat pada tumbuhan yang masih muda yang banyak melakukan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan jaringan sklerenkim ini banyak terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan pada perkembangan. Jaringan kolenkim dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah. Pada akar yang terkena sinar matahari juga dapat dijumpai kolenkim. Sementara itu, jaringan kolenkim memiliki fungsi sebagai penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi dari jaringan kolenkim yang pertama itu untuk menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Kolenkim menjadi jaringan mekanik yang disisihkan teristimewa untuk memperkuat, menunjang atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh maupun pada herba agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Dinding yang tebal dan erat membuatnya menjadi penyokong yang kuat. Keistimewaan pertumbuhan dan struktur dindingnya menyebabkan mampu menyelesaikan terhadap pemanjangan organ tanpa kehilangan kekuatan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Dan yang ketiga, memperkuat jaringan parenkim dan jaringan sklerenkim. Sel kolenkim mempunyai kemampuan dalam peningkatan permukaan dan ketebalan dindingnya. Oleh karena itu, dapat mengembangkan dinding tebal sementara organ tempat kolenkim berada sedang memanjang. Kolenkim dapat menjadi pengganti sklerenkim jika tumbuhan tempat kolenkim berada tidak berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Penebalan dinding sel kolenkim yang lebih tebal terpengaruh oleh tekanan mekanik seperti angin dan beban pada ranting. Ciri-ciri dari jaringan kolenkim yang pertama itu berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas hingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. Pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat, bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif, dan biasanya ditemukan pada tumbuhan muda, terutama pada bagian tangkai daun, tulang daun, dan ranting. Jenis-jenis jaringan kolenkim yang pertama itu jaringan kolenkim angular atau sudut.
Yang kedua itu jaringan kolenkim lamelar atau tangensial atau papan. Yang ketiga kolenkim anular. Dan yang keempat kolenkim lakunat atau lakunar. Yang pertama yaitu jaringan kolenkim angular atau sudut, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya. Jaringan kolenkim ini sering ditemukan pada dedaunan, misalnya pada daun tanaman seledri. Yang kedua itu jaringan kolenkim lamelar atau tangensial atau papan, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangensial atau menjalar saja. Jaringan kolenkim ini mempunyai dinding sel yang tebal. Jaringan kolenkim ini sejajar dengan permukaan struktur tempat ditemukannya jaringan kolenkim ini. Dalam penebalan ini memungkinkan untuk memberi kekuatan yang lebih besar dan dukungan untuk lapisan luar struktur tanaman, apakah ini untuk sebuah batang atau daun. Yang ketiga itu kolenkim anular, merupakan jaringan kolenkim berjenis langka, di mana pada dinding selnya menebal dengan rata. Contohnya pada daun wortel dan beberapa tanaman rambat. Yang terakhir itu jaringan kolenkim lakunat atau lakunar, merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan kolenkim lakunar dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel.